Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami di acara Ngobrol Pemilu. Di edisi kali ini kita akan membahas tentang sosialisasi PPID Bawaslu Kabupaten Blora. Di sini kita sudah ditemani dengan narasumber kita, yaitu dari Kordif Hukum Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Blora. Beliau adalah Bapak Andika Fuad Ibrahim. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Devi. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, selalu baik ya. Alhamdulillah ya Pak. Sekarang ini sudah mulai tahapan ya Pak? Ya betul. Ya, rasanya sudah semakin capeknya terasa nggak Pak? Ya inilah bagian dari tugas sebagai pengawas pemilu karena tahapan sudah berjalan beriringan dan rapat Ya. dan tentunya juga kita harus bisa menjaga kesehatan kita, imunitas kita, Ya. terlebih pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini berlangsung di masa pandemi COVID-19. Iya Pak. Alhamdulillah ya Pak. Ini langsung saja ya Pak untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat di Kabupaten Blora sendiri. Ini tentang hukum Humas dan Datin itu sendiri Pak. Bagaimana sih Pak tupoksinya hukum Humas dan Datin di Bawaslu itu sendiri Pak? Tolong dijelaskan mohon. Terima kasih Mbak Devi. Sebelumnya saya sampaikan salam pada teman-teman, pada sahabat Bawaslu Kabupaten Blora dimanapun berada. Di hari ini kembali bisa bergabung bersama ya dalam suasana yang sehat ya, dan semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dalam setiap tugas kita sebagai pengawas pemilu. Iya. Jadi begini Mbak Devi, berkaitan dengan tugas ataupun tupoksi dari Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi, sebelumnya bisa saya sampaikan bahwa ini diatur di dalam Perbawaslu 1 yang kemudian juga dirubah menjadi Perbawaslu 3 tahun 2020. Ya, baiklah. Bahwa Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi telah mengalami beberapa penyesuaian tugas ya. Kalau di awal kita bertugas ya, ini terdiri dari Divisi Hukum dan Data Informasi. Nah, pasca terbitnya Perbawaslu tersebut, otomatis dari Bawaslu juga menyesuaikan di tiap kabupaten kota. Nah, secara umum di Bawaslu, Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi mempunyai tugas dalam mengkoordinasikan ya fungsi-fungsi hukum, kemudian fungsi kehumasan, dan juga pengelolaan data dan informasi. Itu secara singkatnya begitu. Nah, lebih lanjut juga berkaitan dengan Divisi Hukum dapat memberikan pendampingan hukum ya. Ini ketika terjadi perselisihan hasil pemilu ya. Ini bisa menjadi memberikan pendampingan hukum dan juga memberikan sosialisasi produk-produk hukum. Nah, itu secara singkat mengenai tugas Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi yang sebenarnya ada 8 bagian ini tugas yang kalau saya sebutkan semua di sini mungkin nanti waktunya habis. Iya, baik Pak. Nah, ini dari bagaimana Pak cara mensosialisasikan produk-produk hukum tersebut Pak? Ya, berkaitan dengan sosialisasi produk hukum ya tentu kami juga melibatkan semua jajaran pengawas di semua tingkatan. Kalau di Bawaslu sendiri ya, kami mensosialisasikan bisa melalui program-program ngobrol pemilu seperti ini, yang kemudian juga sosialisasi melalui forum-forum tatap muka, melibatkan jajaran pengawas pemilu kecamatan ya di setiap rapat koordinasi, juga bisa melalui kegiatan-kegiatan gelar budaya. Gitu ya. Untuk informasi itu sendiri Pak, itu dapat diakses untuk semua orang apa enggak Pak? Ya. Atau terbatas? Berkaitan dengan akses informasi ya, karena ini sesuai dengan ketentuan juga
di Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Bawaslu sebagai badan publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan dan memberikan layanan informasi kepada publik. Jadi memang kami ada tuntutan ya, dan ini juga sesuai dengan Perbawaslu 10 2019 ya, sehingga kami menyediakan layanan informasi tersebut ya. Memang nanti bisa sampaikan ada informasi yang memang bisa terbuka dan juga ada informasi yang sifatnya tertutup begitu. Nah, untuk informasi itu sendiri itu dapat diakses melalui apa, Pak? Dari Bawaslu sendiri? Ya, untuk di Bawaslu sendiri kami mempunyai yang namanya PPID, Mbak Debi. Oh gitu, ya. Iya. Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. Ya. Nah, apa sih Pak PPID itu sendiri? Bisa dijelaskan untuk masyarakat, Pak? Nah, PPID ini adalah unit kerja yang ada di Bawaslu ya, yang mempunyai tugas dalam mengelola informasi dan dokumentasi yang ada di Bawaslu. Ya. Jadi di sini nanti semua data-data yang berkaitan dengan kelembagaan maupun data-data tentang pemilu ya, ini nanti bisa diakses oleh publik melalui PPID ini. Nah, kami di sini dengan struktur yang ada ya, akan berusaha memberikan informasi yang ada berkaitan dengan hal tersebut ya. Ya, baik Pak. Jenis informasi publik ataupun non publik di Bawaslu itu bagaimana? Jadi begini Mbak Depi, nah berkaitan dengan informasi publik yang ada di Bawaslu ya, ini sesuai dengan Perbawaslu 10 tahun 2019 ya. Ini ada dua jenis. Yang pertama berdasarkan sifatnya ya, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah informasi yang bersifat terbuka dan yang kedua adalah informasi yang dikecualikan atau tertutup. Nah, berkaitan dengan informasi yang terbuka tadi, ini ada 3 bagian juga. Yang pertama adalah informasi yang berkala. Yang kedua adalah informasi yang serta-merta, dan yang ketiga adalah informasi yang setiap saat. Nah, kemudian berdasarkan dengan muatannya, ini ada 2 jenis informasi. Yang pertama adalah informasi yang bersifat kelembagaan ya. Dan yang kedua adalah informasi yang berkaitan kepemiluan ya. Begitu Mbak Debi. Nah, untuk informasi yang dikecualikan sendiri itu bagaimana Pak? Nah, berkaitan informasi yang dikecualikan adalah informasi yang memang sifatnya tertutup ya, karena ini juga membutuhkan pertimbangan secara khusus ya terhadap informasi tersebut, apakah ketika dibuka ini akan memberikan manfaat atau tidak, atau justru ini akan membahayakan dari kepentingan publik itu sendiri. Nah, ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan juga melalui mekanisme, ada yang namanya uji konsekuensi kalau di Bawaslu. Jadi kita tidak terus membuat informasi ini menjadi tertutup dan dikecualikan tanpa melalui proses uji konsekuensi tersebut. Ya, baik Pak, ini tentang pengajuan informasi di Bawaslu itu sendiri ya Pak, itu apakah masyarakat secara luas itu bisa mengajukan dan bagaimana Pak cara pengajuannya? Pada prinsipnya karena Bawaslu ini adalah badan publik ya, jadi setiap informasi bisa diakses oleh semua pihak. Ada 2 syarat utama. Yang pertama adalah warga negara Indonesia ya, ataupun badan hukum ya. Jadi di situ ada 2 syarat tersebut. Nah, berkaitan dengan itu, masyarakat bisa secara langsung ya datang ke Bawaslu, nanti bisa melalui PPID Bawaslu ya, baik. Atau juga secara online ya, melakukan pengajuan secara tidak langsung ya. Nanti dari
PPID akan memberikan respon terhadap permohonan tersebut. Jadi begitu, Mbak. Oh gitu ya Pak, berarti bisa mengajukan secara online ya Pak ya? Bisa, Mbak Devi, bisa. Lalu itu untuk informasinya Pak, masyarakat tuh kan misalnya ini ada yang ingin mengajukan secara online, nah itu dari mana Pak mendapatkan info hal tersebut? Ya, kami mempunyai akun layanan ya PPID bawaslu.blora.go.id. Nanti bisa diakses di situ ya bagi pihak masyarakat Kabupaten Blora yang memang memerlukan informasi di Bawaslu ya. Nanti bisa berkirim melalui email juga ya, email juga PPID Bawaslu Kabupaten Blora. Monggo kami buka seluas-luasnya bagi masyarakat yang membutuhkan data maupun informasi yang berkaitan dengan kelembagaan Bawaslu ataupun informasi berkaitan pemilu. Monggo. Pengajuannya itu membutuhkan jangka waktu berapa lama ya Pak untuk mengajukan informasi? Ya, apabila memang syarat-syaratnya sudah memenuhi ya, Bawaslu ini juga mempunyai batasan waktu, Mbak. Dalam waktu 10 hari kerja ya, informasi harus bisa disampaikan. Dan jika memang 10 hari memang itu belum cukup ya, kita mempunyai waktu untuk perpanjangan 7 hari, Mbak. Gitu. Ya, baik Pak, berarti tetap ada waktu perpanjangan ya Pak ya. Jadi untuk sahabat Bawaslu di mana Anda berada, untuk informasi lebih lanjut dapat diakses pada link yang ada di bawah ini. Demikian acara ngobrol pemilu pada hari ini. Saya dan tim Humas Bawaslu Kabupaten Blora mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa di ngobrol berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih.